Halo semuanya, di video kali ini aku akan berbagi cerita atau share aja pengalaman aku selama menikah sama suami yang bule selama 5 tahun ini. Jadi ini adalah pengalaman pribadi aku. Mungkin setiap orang mempunyai pengalaman menikah dengan bulenya beda-beda. Cuman ini pengalaman yang aku alami sendiri, yang selama 5 tahun ini aku review apa sih suka dukanya selama menikah dengan bule gitu. Jadi nggak selalu indah ya, nggak selalu seperti dalam dongeng atau kayaknya enak nih nikah sama bule. Jadi kita juga punya suka duka dalam pernikahan. Jadi setiap orang juga pasti punya, setiap pasangan pasti punya suka dukanya dalam pernikahan. Jadi aku akan share pengalaman aku, suka duka aku menikah dengan bule, dengan suami aku. Kita mulai dengan dukanya aja dulu ya. Ada beberapa duka, sebenarnya sih nggak duka banget. Jadi kita ekstra mengeluarkan energi untuk menjalankan ini gitu loh, menjalankan hal-hal ini gitu. Jadi nggak yang duka banget sampai yang nggak bisa diselesaikan, tapi lumayan kita mengeluarkan, aku sendiri lumayan mengeluarkan energi untuk hal-hal ini. Jadi, duka nomor satu, pengurusan dokumen yang lumayan ribet. Jujur iya, karena pengurusan dokumen dari sebelum menikah otomatis. Karena suami aku memutuskan untuk datang dan tinggal di Indonesia, otomatis aku harus mencari informasi apa saja yang aku perlukan, dokumen apa saja yang aku perlukan untuk dia tinggal di sini, visanya, kemudian persiapan pernikahan, dan juga kami akan beli properti, kami akan beli rumah, itu seperti apa. Jadi sebelum menikah kita sudah siapkan itu. Jadi buat kalian yang akan tinggal di Indonesia, ada baiknya sebelum menikah kalian cari informasi sebanyak mungkin sebelum kalian melakukan upacara pernikahan. Jadi kayak pembelian rumah misalnya, atau properti atau tanah, kalian datang ke, sebelum menikah ya, kalian datang ke notaris, kalian tanyakan di sana, kalian akan diberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kalau aku sendiri sebelum nikah kita sudah punya prenup. Jadi aku sudah bisa membeli properti atau rumah atas nama aku sendiri. Jadi itu sangat penting juga kalian diskusikan sebelum kalian nikah dengan pasangan, dan juga ajak dia datang ke notaris supaya semuanya jadi clear, jadi jelas gitu. Jadi itu rentetan pengurusan dokumen yang aku lakukan sebelum menikah. Jadi jauh-jauh hari sebelum menikah, bahkan 1 tahun sebelum menikah, aku sudah mencari informasi, semua informasi tentang pernikahan campur. Kedua adalah finansial yang harus bagus. Jadi karena suami aku tinggal di Indonesia, otomatis dia juga ingin standar hidupnya sama seperti di negara dia gitu loh. Masalah kesehatannya, jadi masalah makannya, dan juga pengurusan dokumen, visa segala macam juga butuh biaya. Kemudian dia juga misalnya harus holiday gitu kan. Jadi finansial itu harus kita pikirkan sebelum kita melakukan pernikahan. Ketiga adalah culture shock. Jadi perubahan budaya yang dia alami, suami aku yang alami di Indonesia tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Banyak hal-hal yang tidak sama seperti di negara dia, yang kadang-kadang bikin dia emosi. Jadi itu juga sering menjadi perdebatan kita. Aku harus mengajarkan dia pelan-pelan bahwa budaya kita begini, kebiasaan kita begini, seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan seperti negara dia, totally berbeda ya, sangat banyak berbeda. Jadi aku ajarkan dia untuk beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kita di sini. Jadi tapi berjalannya waktu itu dia bisa lebih menerima gitu loh. Jadi di awal-awal pernikahan memang sangat susah untuk beradaptasi ya, masih belum bisa mudah untuk beradaptasi. Tapi lambat laun berjalannya waktu sudah mulai terbiasa, sudah mulai mengerti bahwa inilah budaya di Indonesia, jadi tidak bisa disamakan dengan
di negaranya dia gitu. Keempat itu adalah ego. Ego kita itu sama-sama masih tinggi lah. Kalau kita pas menikah itu ego kita masih tinggi. Kita masih berpikir sepertinya kita ego sebelum kita menikah kita bawa, dan itu yang akan membuat pernikahan menjadi sering terjadi perselisihan dan segala macamnya. Jadi kita harus meredam ego kita. Jadi ego kita tuh jangan, ini loh aku yang punya, inilah kamu punya, jangan gitu. Jadi kita harus mencari jalan tengahnya bahwa kita ini sekarang sudah satu. Jadi nggak ada kamu aku gitu. Ini adalah punya kita. Tidak ada ini rumah milik kamu, ini mobil milik kamu. Jadi kayak kita lakukan itu bersama-sama, kita menikah, kita bersama. Jadi ini semua yang kita miliki adalah milik kita berdua gitu loh, milik kita, bukan milik kamu, bukan milik aku, tapi milik kita. Yang kelima adalah miskomunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan ya. Jadi sering sekali kita mengalami miskomunikasi dalam hubungan suami istri ini. Aku bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, dia bahasa utamanya adalah bahasa Belanda. Kita sehari-hari ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris aku nggak begitu bagus, dia juga bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Dan sering sekali kita mengalami miskomunikasi. Aku ngomongnya A, dia ngertinya B, atau aku ngomongnya B, dia ngertinya A, kayak gitu. Jadi sering kita jadinya berargumen atau berdebat hanya gara-gara miskomunikasi, dan itu sering sekali terjadi. Ditambah lagi kan kita egonya masih tinggi di awal-awal pernikahan, beradaptasinya juga tidak gampang gitu kan, karena banyak juga hal-hal berbeda yang harus kita adaptasi lah, harus kita berdua adaptasi. Jadi untuk miskomunikasi ini jujur menjadi masalah yang sangat sangat krusial, sangat besar efeknya. Jadi karena miskomunikasi kita jadi emosi, jadi kita berdebat, bertengkar jadinya seperti itu. Jadi di tahun pertama itu adalah tahun dimana sering sekali terjadi miskomunikasi antara kami. Jadi miskomunikasi itu lama-lama harus kita perbaiki, kita explain pelan-pelan, kita terangkan pelan-pelan maksud kita seperti ini gitu loh. Jangan sampai gara-gara miskomunikasi jadinya semua jadi berantem gitu loh. Jadi kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Komunikasi yang kita jalankan berdua ini sekarang adalah komunikasi terbuka. Jadi apapun, di awal-awal aku sendiri adalah tipe cewek-cewek Indonesia yang kalau misalnya kesel, sebel itu seringan diam, ya kan? Jadi aku tuh sering diam, kita berharap pasangan kita mengerti perasaan kita. Sebenarnya enggak, itu salah. Jadi buatlah komunikasi yang terbuka. Misalnya saya nggak suka dia begini, melakukan hal A, ya kita omongin, saya nggak suka loh kamu melakukan hal itu. Dia pun begitu, saya nggak suka kalau kamu buat hal seperti ini. Jadi komunikasinya harus terbuka. Jadi itu yang kita terapkan dalam pernikahan kami, bahwa komunikasi kami ini adalah komunikasi yang terbuka. Apapun kita omongkan, apapun kita pertanyakan, kalau memang mau dipertanyakan ya tanyakan langsung, jangan dipendam, jangan diem, jangan kita berharap pasangan kita mengerti perasaan kita, itu nggak akan. Jadi kita harus ngomong, jadi kita harus terbuka. Saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, gitu. Saya suka ini, saya suka itu, kayak gitu. Jadi itu masalah komunikasi. Oke, yang keenam adalah bule itu kan to the point. Dia itu selalu mengatakan apa yang dia tidak suka langsung. Jadi tidak ada embel-embel, tidak ada basa-basi, dia langsung to the point. Kalau dia marah, dia marah. Nah, kalau kita tidak biasa berhadapan dengan bule yang biasalah melakukan itu, mereka anggap itu adalah hal yang biasa. Mereka nggak suka, mereka bisa langsung bernada tinggi, itu sudah biasa. Jadi untung aku punya pengalaman bekerja sama perusahaan bule lah, ownernya bule 2 kali. Jadi aku mengerti lah gitu ya,
bagaimana mereka berbicara, kalau mereka marah atau mereka mengungkapkan pendapat segala macam, aku mengerti. Jadi kalian jangan masukkan ke hati kalau misalnya tiba-tiba pasangan kalian akan sangat marah, apalagi dia sudah menjelaskan dia nggak suka kamu melakukan itu, tapi kamu lakukan lagi, dia itu akan sangat marah. Dan dia itu to the point, dia nggak akan basa-basi kayak kita menjaga perasaan tuh, enggak. Jadi dia akan mengatakan langsung walaupun dengan nada tinggi. Jadi ya aku sarankan sih jangan masukkan ke hati, maksudnya ya kita ingat apa yang dia nggak suka gitu, yang dia mau, tapi jangan sampai dimasukkan hati, maksudnya jangan sampai baper, karena biasanya setelah dia ngomong itu kita ngerti, dia nggak akan ngungkit-ngungkit lagi, dia nggak akan ngomongin masalah itu. Jadi nggak ada dendam atau nggak ada perasaan yang nggak enak atau gimana. Yang penting dia sudah mengungkapkan, kita mengerti, dan selanjutnya dia biasanya nggak akan ngungkit-ngungkit itu lagi, seperti itu. Kalau sukanya, pertama dia karena sudah menjadi budaya traveling, jadi kita lumayan sering traveling jadinya. Jadi traveling adalah salah satu yang sering kita lakukan. Jadi minimal lah 1 atau 2 kali dalam setahun kita akan traveling. Aku merasa dengan semua yang aku jalankan, ya, mengurus dokumen, mengetahui, membaca, mencari informasi tentang perkawinan campur. Jadi aku merasa juga traveling, aku merasa wawasan aku semakin luas. Jadi wawasan semakin luas dan aku jadi banyak tahu tentang banyak hal gitu. Itu poin kedua yang menurut aku itu sangat positif. Kemudian ketiga itu mandiri. Jadi bule itu kan kebanyakan mandiri, dan aku adalah orang yang mandiri. Jadi aku itu bukan tipe cewek atau orang yang suka minta bantuan sama orang lain, kecuali memang sangat perlu. Jadi kalau misalnya aku bisa melakukan itu sendiri, akan aku lakukan sendiri. Jadi mandiri itu sudah memang aku tanam dari semenjak tamat SMA. Jadi mandiri. Nah, bule pun begitu, mereka itu mandiri. Jadi mereka itu melakukan banyak hal sendiri tanpa harus memberatkan pasangan. Jadi itu yang aku suka. Jadi dia juga bisa membantu aku di rumah, meringankan beban pekerjaan yang ada di rumah lah. Itu mandirinya aku suka, karena aku sendiri adalah orang yang mandiri. Keempat, karena tadi dia mandiri, jadi dia suka melakukan pekerjaan di rumah juga. Dia bantu, walaupun misalnya bersih-bersih rumah, nyapu rumah, atau mengeluarkan pakaian dari mesin cuci, jemur itu, atau ngangkat galon. Jadi dia itu tidak memperbolehkan aku mengangkat yang berat-berat, kayak misalnya galon, tabung gas yang besar itu nggak boleh angkat berat-berat. Jadi dia melakukan semuanya. Jadi suami aku itu sangat membantulah pekerjaan di rumah, dan itu sangat meringankan aku dalam melakukan pekerjaan rumah. Kebetulan aku nggak punya ART ya, jadi itu sangat-sangat membantu. Jadi semua pekerjaan kita ambil bersama-sama. Kelima adalah open minded. Karena aku adalah orang yang open minded, aku mau punya pasangan yang open minded juga. Jadi bisa mengeluarkan pendapat, bisa menerima pendapat orang lain, bisa berdiskusi seperti itu. Segala argumen itu bisa kita bicarakan bersama-sama. Jadi nggak dominan dia yang bicara dan kita harus terima, nggak. Jadi apapun harus kita diskusikan sama-sama. Kayak misalnya aku nggak suka A, aku lebih sukanya B. Jadi kita cari jalan tengah, yang mana yang kita akan lakukan. Jadi open minded itu juga membuat kita sama-sama bisa bicara, sama-sama bisa berdiskusi satu sama lain. Jadi itu juga menurut aku poin positif mendapatkan pasangan yang open minded. Keenam adalah bertanggung jawab. Karena seorang suami menurut aku adalah tulang punggung keluarga lah. Jadi dia yang bertanggung jawab secara finansial. Nah, istri walaupun punya pendapatan itu hanya sebagai tambahan. Jadi memang dia yang sepenuhnya bertanggung jawab. Bahkan waktu pacaran dia sudah bilang, nanti kalau misalnya kita makan, kita jalan-jalan, aku yang bayar. Dia sudah ngomong kayak gitu. Jadi dia memang orang yang sangat bertanggung jawab, dan itu aku suka dari seorang laki-laki yang bertanggung jawab secara finansial ya. Jadi ini segala kebutuhan kamu, saya yang bertanggung jawab.
Jadi kebutuhan finansial memang dia yang bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu menghargai wanita. Nah, seperti tadi aku bilang, dia tidak memperbolehkan aku angkat berat-berat. Dia juga membantu aku melakukan pekerjaan rumah gitu. Jadi menurut aku dia itu sangat menghargai wanita. Jadi aku suka laki-laki yang bisa menghargai wanita atau istrinya. Begitupun istri ya, istri harus juga menghargai, kita sama-sama menghargai pasangan kita. Jadi itu aja suka duka aku menikah sama bule. Oke, sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa kembali di video aku berikutnya. Bye bye. Selamat makan. Ya, makasih ya. Ya. Enak? Ya. What's in that there? Belum, panas. Oh ya? Oh, the soup. Think so. Yeah.